Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Selamat datang kembali di channel Tangiang Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC dengan tema Kasih Allah yang tak bersyarat. Sebelum kita mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko, marilah kita sejenak mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya tadi mengikuti puji-pujian, wow, membahana sekali. Anda bersorak, bergembira, bertepuk tangan, semua utang lupa, semua beban hilang, semua dipulihkan. Ya, kok tidak ada iya ya? Kesulitannya adalah, mari kita lihat tema pada malam hari ini, kemerdekaan anak-anak Allah. Kalau orang merdeka itu artinya apa? Merdeka dari penjajahan untuk hidup dalam kebebasan. Jadi ada dua yang harus dibereskan. Saya merdeka dari perbudakan, dari penjajahan, dan saya bebas sebagai seorang anak-anak Tuhan. Jadi kita nanti akan perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus menulis dalam suratnya kepada umat di Galatia. Judulnya kalau dilihat dalam kitab suci itu kemerdekaan anak-anak Allah. Tapi pada saat saya membaca kitab suci berbahasa Inggris dan rupanya dalam bahasa Latinnya pun sama, judulnya bukan kemerdekaan anak-anak Allah, judulnya adalah Freedom in Christ. Kemerdekaan, kebebasan dalam Yesus. Maka kalau kita baca, Bapak Ibu, kita lihat dahulu. Pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekarang tuh sedang ramai. Kalau beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan atau 1 bulan, ada pertemuan Indonesian Youth Day. Anda bisa lihat hasilnya di majalah Hidup. Ada sebuah keprihatinan di dalam Indonesian Youth Day yang kurang lebih dihadiri oleh 1.500, total dengan panitia 2.000. Dari 5.000 kuesioner yang dilempar ke anak muda, rupanya antara 30% sampai 40% beberapa anak muda ingin keluar dari gereja Katolik. Menyedihkan. Mereka sudah tidak merasa kebutuhan untuk hidup dalam gereja lagi. Beberapa bapak-bapak juga kayak gitu, sharing dengan saya, Romo, waktu di Helena aktif putra altar, putri sakristi, aktif OMK. Setelah sekolah di Sydney, di Melbourne, mereka lupa ke gereja lagi. Dan hampir semua anak muda berkata, Mom, I do not need God anymore. Enough doing the good thing. That is enough.
Jadi anak muda berpikir sekarang untuk pada keselamatan itu cukup aja berbuat baik. Dia lupa bahwa keselamatan pertama-tama dan utama adalah anugerah Tuhan, bukan karya manusia. Saya sampai pada keselamatan yang diberikan oleh Kristus bukan karena saya aktif di gereja, doa bisa melayang, puji-pujian bisa membahana, saya mendoakan orang baru nempel aja langsung ngegubrak. Nah, enggak ada apa-apanya itu, bukan itu. Yang paling utama adalah kasih karunia Tuhan, karunia. Maka keselamatan itu adalah bukan tindakan manusia pertama, tapi pemberian Allah. Maka Paulus berkata, lihat, Kristus yang memerdekakan kamu. Kristus yang memungkinkan kita mencapai pada keselamatan. Jadi kalau ditanya apakah untuk sampai pada keselamatan cukup dengan berbuat baik? Pertanyaannya, imannya di mana? Imannya di mana? Jadi bukan semata-mata perbuatannya, tetapi harus ada landasan imannya. Di sini Paulus menubrukkan antara iman pada Taurat dan iman kepada Kristus. Lihat terusannya. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Siapa yang sudah disunat, bapak-bapak? Jadi dalam tradisi Yahudi, sunat itu adalah apa? Adalah simbol bahwa anak ini adalah anak keselamatan. Bahwa anak ini keturunan Abraham. Bahwa anak ini adalah anak Yahweh, anak Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak disunat adalah orang-orang yang di luar keselamatan, tidak mencapai keselamatan. Ini yang Paulus, bahkan Yesus dan Paulus menentang. Keselamatan bukan terjadi karena sunat. Sunat itu untuk kesehatan, bukan untuk keselamatan. Keselamatan dibawa oleh Kristus sebagai anugerah. Maka kalau Paulus berkata orang Yahudi mau mencapai keselamatan dengan taat pada hukum Taurat, taat. Semua ditaati sesuai aturannya, maka orang akan mencapai keselamatan kekal. Kata Yesus, capek kamu seperti ini. Saya pernah ngobrol saya ziarah dengan ibu-ibu ke Gua Maria, Kanada. Tidak perlu paspor, karena cuma di Rangkas Bitung. Waktu saya datang, ibu-ibu pada ambil air dulu, semacam wudhu. Lalu setelah itu kan untuk sampai ke Bunda Maria ada patung para rasul di situ. Ibu itu memegangin buat tanda salib, pegang buat tanda salib. Saya langsung, namanya Eko kan rada nggak bener. Eko langsung jalan aja ke Bunda Maria doa. Si ibu itu langsung melotot sama saya. Pastor nggak bener. Emang kenapa, Bu? Ambil air dulu, sucikan diri dulu. Setelah menyucikan diri, baru berjalan dengan para rasul bersama Maria. Itu yang benar, Pastor. Oh.
Sekarang pastor ambil air. Dan saya berkata, enggak. Sejak kapan pastor diatur umat? Kata saya itu. Ya, sering kali ada orang-orang tertentu yang sibuk kepada apa? Aturannya harus kayak gini, harus kayak gitu. Saya kan pernah misa dengan teman-teman saya. Lalu pada saat misa itu kami misa di kebun. Karena misa di kebun kan saya cuma bawa alat misa doang. Lalu pada saat konsekrasi saya mengangkat tubuh Kristus. Di depan saya itu ada seorang anak. Kusyuk sekali, dia diem terus gitu. Lalu saya ngomong, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Saya tuh mengangkat. Lalu anak itu berdiri, angkat tangan dan berkata, dung, dung, dung. Saya tuh mau ketawa kan, masa ketawa? Kata saya kan sedang membawa Yesus Kristus gitu ya. Saya tuh cuma diem saja gitu. Lalu saya dan membungkuk gitu, lalu anak itu kring. Dan anak itu tidak seperti ibu-ibu yang tidak punya iman ini. Tidak tertawa sedikit pun. Serius. Lalu yang darah Kristus saya angkat, inilah darahku yang dikurbankan bagimu. Dia juga dong. Lalu teman sebelahnya itu kan dia tuh ngeliatin gitu. Terus dia ngomong dong. Lalu setelah misa saya deketin anak itu. Kamu kenapa tadi? Romo angkat roti, angkat anggur. Kenapa kamu dangdung-dangdung? Kata saya itu. Anak itu dengan serius berkata, Romo kalau nggak ada dung itu nggak jadi tubuh Kristus. Harus ada dung baru jadi tubuh Kristus. Ya Allah, kata saya, dari mana ini aturannya? Jadi lihat, orang percaya pada apa tata laksananya harus benar, baru keselamatan datang. Bukan seperti itu deh. Bukan seperti itu. Ada yang lebih lucu lagi. Kan orang kadang-kadang dengan aturan. Ada orang yang dulu menikahnya tidak secara Katolik. Karena suaminya Katolik, istrinya bukan Katolik. Sudah 30 tahun perkawinan, lalu perkawinannya itu mau dibereskan. Pas mau dibereskan, lalu tanya kepada aktivis, saya harus membereskan perkawinan. Harus kursus perkawinan. Kata saya, sudah 30 tahun perkawinan, apalagi yang dikursusin, kata saya itu. Dia udah tahu segala-galanya gitu ya. Jadi memang aturannya kayak gitu. Iya, betul sih. Tetapi kan dia sudah 30 tahun perkawinan gitu. Mau ngapain? Emang mau cerai? Orang mau dibelikan kepada bapak ibunya sudah mati semua. Jadi lihat, seringkali kita akhirnya justru tidak mendapatkan rahmat Tuhan karena terlalu meributkan aturan. Yang ini dikatakan oleh Yesus, aku tidak akan pernah sanggup menyelamatkan engkau kalau engkau percaya bahwa setia pada aturan itu yang membuat kau selamat. Bukan. Maka ayat 4 lihat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia Allah. Jadi bagi Yesus, kasih karunia bukan terjadi pada saat kita taat pada aturan Taurat. Kasih karunia sekali lagi pemberian gratis dari Tuhan. Maka saya pernah ditanya, Romo, kalau misa ada yang tidur, apakah orang ini diberkati Tuhan atau tidak?
Karena sering tidur kelihatan dari wajahnya. Apakah diberkati Tuhan atau enggak, Bu? Tidur dia baru buat tanda salib. Diberkati Tuhan atau tidak, Bu? Diberkati Tuhan atau tidak? Diberkati Tuhan atau tidak? Maka karena diberkati Tuhan, kalau misal tidurlah saudara-saudara. Jadi perhatikan, berkat Allah itu tidak pernah berkurang. Diberkati, ya diberkati. Tapi pertanyaannya adalah, sampai nggak berkat itu pada orang itu? Ya enggak, orang tertidur kok mana nyampe gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, maka Yesus berkata apa? Bahwa kebebasan semata-mata karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, bersunat atau tidak bersunat, tidak punya arti apapun. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi Yesus di sini, Paulus di sini menekankan bukan hanya iman semata yang menyelamatkan, tapi iman yang bekerja oleh kasih. Nah, kalau orang misa, Bapak, kalau misa ini kewajiban, keharusan, atau panggilan Tuhan? Panggilan, Bapak sudah meninggal kalau dipanggil Tuhan, Pak. Jadi kita ekaristi, kita berdoa adalah tindakan iman yang didorong oleh kasih. Oleh kasih. Jadi bukan semata-mata saya wajib, saya harus. Enggak. Saya melakukan ini karena saya mencintai Tuhan. Maka beda. Saya syukur kepada Allah di Helena ini. Bapak Ibu, di Helena ini, maaf ya. Umat Helena ini kalau ke gereja, semangat sekali. Wah, semangat kalau ke gereja. Tapi semua itu bohong. Jadi cukup banyak umat yang merasa ke gereja adalah beban. Maka kalau saya lihat di CCTV, umat itu pas misa sibuk WA Tuhan. Dia berkata, Tuhan, coba pasturnya nggak selesai khotbahnya. Jamah dia Tuhan gitu ya. Jadi perhatikan, kalau pergi ke gereja, berdoa pun menjadi sesuatu yang kewajiban, maka semua dilakukan dengan berat hati. Saya suka sekali melihat umat sini kalau berada di Bunda Maria, macam-macam aktivitasnya. Ibu-ibu tua pasti berdoa, anak-anak pasti main game. Orang muda pasti pacaran. Dan semua dilakukan bersama Bunda Maria. Itu hebatnya. Suruh Bunda Maria menyaksikan mereka gitu ya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kalau orang melakukan dengan tindakan iman karena kasih, dia tahu apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Mana yang mendatangkan berkat, mana yang mendatangkan musibah. Nah, di dalam ayat berikutnya Paulus berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi manusia itu dibebaskan dari belenggu aturan, hanya puas karena aturan, dan akhirnya untuk melakukan apa? Melakukan tindakan kasih. Nah, kalau dikontekskan ke zaman ini, Bapak Paus Fransiskus menulis dalam seruan apostolik bernama Evangelii Gaudium, Sukacita Injil, menuliskan gini: bahaya besar dalam dunia sekarang adalah apa? Diliputi oleh kebingungan. Gak ada di situ. Mas, oh gak ada di dalam. Udah kelebihan ini di bawah ini. Bahaya besar dalam dunia sekarang yang diliputi oleh konsumerisme adalah kesedihan dan kecemasan yang lahir dari hati yang puas diri namun tamak, pengejaran akan kesenangan sembrono, dan hati nurani yang tumpul. Lihat. Jadi Bapak Paus prihatin, manusia sekarang itu terbelenggunya bukan oleh hukum Taurat, bukan. Oleh apa? Oleh konsumerisme. Apa yang saya mau habiskan, apa yang membuat saya senang, apa yang membuat saya suka. Orang itu cari apa? Cari kepuasan dari yang dilihat, dicecap, dialami, dan dimiliki. Saya kalau sudah punya ini seneng. Saya kalau sudah melihat itu bahagia. Saya kalau sudah mengalami ini sukacita. Saya kalau udah melihat drama Korea, wah, asik. Apalagi kalau punya suami seperti artis Korea, namanya juga Anyong Aseo. Jadi akhirnya pusat dari kesenangan manusia adalah apa? Yang dia bisa nikmati. Maka pada saat manusia apakah bisa mencicipi Tuhan? Apakah bisa merasakan kasih Tuhan? Tidak bisa lagi. Orang sudah senangnya mencari apa? Kepuasan indrawi. Apa yang bisa dia, sekali lagi, miliki, lihat, cecap, dan rasakan. Ada ibu-ibu, maaf sekali, maaf, ini maaf, namanya juga kesaksian. Ibu ini badannya terberkati. Saya nggak mau ngomong gemuk, nggak boleh perempuan disebut gemuk. Badannya terberkati sekali. Lalu ibu ini berkata, Romo, tolong ajari saya. Ajari apa, Bu? Berdoa supaya bisa mengusir setan, melawan setan. Dia bilang, kenapa? Ya saya ingin membantu menolong orang yang kadang-kadang di rumahnya kalau ada ini, ada itu gitu. Terus saya tanya, Ibu ini kan badannya sangat terberkati. Ibu kalau ada babi seneng nggak? Seneng itu pastor, saya nggak bisa menolak kalau ada daging babi saya makan. Kata saya, babi aja nggak bisa ditolak, apalagi setan, kata saya itu. Belajar dulu menolak babi, Ibu, kata saya itu. Baru nanti Ibu bisa menggeser setan, kata saya itu. Karena Ibu tahu kenapa babi itu enak, tahu nggak kenapa? Karena ada setan di dalamnya. Lihat, Yesus mengusir setan dilemparkan kepada babi-babi gitu ya. Jadi apa yang saya mau katakan, kalau orang saja sudah terikat pada kesenangannya, gak mungkin dia bisa merindukan Tuhan. Maka dikatakan apa? Orang itu kalau sudah punya, seringkali menjadi tamak. Seringkali menjadi merasa kurang.
Romo, saya selalu ngomong toh, saya akan menyumbang nanti ya kalau saya sudah kaya raya. Ya ampun, dia baru kaya raya setelah meninggal dunia, saudara-saudara. Jadi ingat, di dalam kitab suci Yesus memuji janda miskin itu karena dia memberi dari apa? Kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Kalau orang memberikan dari kelebihannya, ada pengorbanan gak di situ? Kagak ada. Orang udah gak dipakai lagi kok. Gue kasihin aja, gue kasihin. Karena apa? Gue udah kelebihan kok. Tapi kalau orang memberi dari kekurangannya, pengorbanannya besar sekali. Jadi tidak mungkin orang yang punya keinginan banyak, punya ini, punya itu, bisa berbagi kalau selalu merasa dirinya kurang. Saya akan selalu tanya, ini, Bapak, sudah lama dengan Ibu. Sudah lama kita tidak ketemu ya. Pak, saya tanya, Bapak sudah menikah dengan berapa tahun dengan Ibu? 27 tahun. Saya selalu senang nanya ini, Pak Hari, kan Bapak Hari punya tetangga toh? Ya, kan pasti tetangga-tetangganya ada perempuan-perempuan, ada ibu-ibunya toh? Pasti Bapak melirik nggak? Jangan ketawa, saya tanya. Jangan takut Ibu, tenang, saya jaga. Atas nama gereja saya jaga. Jangan takut. Gereja masih ada kamar di pastoran. Melirik istri tetangga nggak? Melirik, bagus. Terima kasih, Bapak jujur. Nah, kalau Bapak melirik istri tetangga ini dilirik, makin lama makin cantik. Ini cobaan atau godaan? Oh, dua-duanya. Saya tanya Bapak, jangan Ibu yang menjawab, saudara-saudara. Lihat, perempuan selalu nggak tahan. Sekarang pertanyaan kedua, itu aman. Kalau melihat istri makin lama makin jelek, ini cobaan atau godaan? Bagus, kenyataan. Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, betul gitu ya. Karena Anda makin lama makin hidup bersama dia, makin kelihatan hancurnya. Gitu. Nih kok gini ya gitu. Si istrinya ngomong, apalagi kamu gitu, tambah jelek gitu. Ibu jangan lupa, Bapak itu menjadi jelek karena menikah dengan Ibu. Betul, jangan lupa. Coba kalau suami Anda menikahnya dengan Luna Maya. Oi, haleluya saudara-saudara. Pak Pungki, pasti ya Pak Pungki ya, mantap. Jadi perhatikan di sini, di saat kita membanding-bandingkan, melihat ini, melihat itu, kok saya tidak diberkati? Kok mereka punya banyak, punya melimpah, kok saya tidak? Ya. Maka apa yang terjadi? Orang ini akhirnya menjadi tamak dan akhirnya hati nuraninya pun tumpul. Kalau orang hati nuraninya tumpul, berarti apa? Sudah tidak bisa membedakan lagi mana benar dan mana salah. Orang sekarang selama mau, kenapa tidak? Sedih loh, sedih. Saya baru 6 tahun meninggalkan Pratista, tapi 6 tahun yang lalu ada anak SMA nanya pada saya, Romo, saya sudah pacaran dengan pacar saya, laki-laki. Kami sudah pacaran sejak SMP. Kalau saya mau, dia mau. Saya rela, dia rela. Lalu kami mengadakan hubungan seperti suami istri. Apakah dosa? Kan kita udah sama-sama saling mencintai. Sudah sama-sama mau. Apa dosanya? Bukankah Tuhan itu kasih? Hai Pret, kata saya itu gak gitu-gitu banget kali, kata saya itu. Lihat, atas dasar cinta, atas dasar kasih,
maka boleh melakukan seperti itu. No, ada aturan. Mengapa sekarang mulai begitu banyak kaum LGBT? Sesama pria. Kan sekarang, dulu sih yang gak aneh-aneh hidup itu ya. Saya ingat, kan orang juga gak pacaran 2-10 tahun gak. Orang baru ketemu istri baru dibuka, ya. Hehehe, jadi istri gue. Iya. Lihat. Zaman sampai engtai kan kagak ada pacaran kayak gitu ya. Baru ngeliat di bawah mana nih suami kamu. Aduh, kata saya. Ya sudah terima dan bisa tahan sampai mati. Sekarang pacaran lama-lama, diberkati 5 uskup dan 100 pastor. Baru 2 tahun cerai. Tidak tahan, tidak kuat. Kenapa? Udah begitu juga aneh. Sudah suami istri baik-baik. Tiba-tiba suaminya tertarik pada teman lelakinya. Dan rela meninggalkan istrinya untuk hidup bersama dengan teman lelakinya. Ya ampun, Sodom dan Gomora muncul lagi. Nah, apa yang mau saya katakan? Bahwa orang-orang tadi merasa selama saya mau, selama saya oke nerima, kenapa tidak? Lihat, orang sudah tidak menggubris lagi hukum Tuhan. Karena selama saya mau, selama saya bahagia. Maka banyak orang Katolik juga yang perkawinan muda berkata, Romo, kami perkawinan sudah tidak bahagia lagi. Kenapa kami harus bertahan? Terus saya ngomong, gue juga jadi pastor udah gak bahagia lagi. Apalagi dengerin kasus yang kayak gini, makin gak bahagia, kata saya itu. Terus apakah saya harus keluar? Siapa yang harus jadi pasangan saya? Apa kamu dengan saya? Kata saya itu. Jadi seolah-olah kalau saya tidak bahagia, I must break the relationship. Saya harus keluar dari panggilan hidup saya. Bukan itu caranya. Bukan itu yang Tuhan maui. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Jadi bagaimana saudaraku, kalau Evangeli Gaudium pun mengatakan berikutnya apa? Suara Allah tidak didengar lagi. Sukacita Tuhan sudah sulit dirasakan. Keinginan untuk berbuat baik pun menghilang. Jadi ini keprihatinan yang diangkat oleh Bapak Paus Fransiskus. Bahwa orang-orang sekarang begitu terpenjara oleh dunia. Pokoknya saya bisa bahagia kalau punya ini dan punya itu. Dan bisa ke sana, bisa ke situ. Itu. Seolah-olah hanya di situ, titik. Maka tidak aneh. Beberapa orang tua menyuruh anak-anaknya, nak kalau besar jadi dokter, jadi dokter. Dokter itu bayarannya mahal. Baru nempel, gope. Buka baju, notiau, edan gak? Di black 10 juta, lihat tuh. Di rogo-rogo 100 juta, setelah itu mati. Jadi merasa bahwa pekerjaan yang sangat bisa menghasilkan uang, that is hidup yang benar. Itu hidup yang harus kamu cari. Maka apa yang terjadi? Panggilan untuk menjadi orang baik dan benar berkurang. Nah, oleh karena itu, mari kita kembalikan kepada apa? Apa sih maksud Tuhan menghadirkan kita di dunia? Dikatakan oleh Paulus tadi di ayat terakhir, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain. Melayani. So, rupanya saya harus tahu kenapa Tuhan menciptakan saya. Kalau Paulus berkata, pelayanan itu adalah tujuan hidup manusia.
Mari kita lihat dalam kitab Kejadian. Jadi kita tahu maksud Tuhan menghadirkan kita kalau kita lihat dalam kitab suci. Di dalam kitab Kejadian dikatakan Allah berfirman, kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan ternak, serta seluruh bumi, atas segala binatang melaya dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Dan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Saya tidak teruskan. Apa yang dimaksud dengan kitab Kejadian tadi? Katekismus Gereja Katolik menuliskan begini. Pertama, manusia itu menduduki tempat khusus dalam ciptaan. Manusia diciptakan menurut citra Allah. Jadi kalau menurut citra Allah itu berarti apa? Manusia itu mempunyai sifat kealahan. Manusia itu ditanamkan rasa kerinduan untuk bertemu Tuhan. Maka Paulus berkata dalam kodratnya bersatulah dunia rohani dan dunia jasmani. Jadi di dalam hidup manusia itu ada kenyataan nafsu, naluri, dan juga ada keinginan yang lebih luhur dan mulia. Ada nafsu untuk membalas, ada keinginan untuk mengampuni. Ada nafsu untuk egois, mengumpulkan, ada keinginan untuk berbagi. Ada itu. Saya pernah kan memberi retret WKRI. Kan itu ibu-ibu semua, namanya juga wanita Katolik. Lalu waktu saya retret itu, saya sadarkan, Bu, suami itu anugerah loh. Ingat loh, jangan selalu dikeluhkan suami itu. Suatu saat suami ibu akan kehilangan dia loh, Bu. Hargai, cintai, terimalah. Dia pemberian Tuhan. Lalu ibu-ibu berkata, ya Romo baiklah. Nanti pulang ke rumah saya akan mencintai suami saya. Saya nggak akan ngeluh lagi Romo. Enggak, saya akan sayangi suami saya. Dia betul anugerah ya Romo. Betul, betul. Pulanglah ibu ini ke Jakarta. Lalu saya telepon tak lama kemudian. Bu, udah nyampe. Udah Romo. Gimana? Sudah menyayangi suami? Nggak jadi, kata dia tuh. Kenapa Bu? Masa Romo saya pulang ke rumah itu cucian numpuk banyak banget. Semua acak-acakan. Itu spray nggak dibenerin. Dan suami malah sedang nonton sepak bola sambil makan kacang dengan tenangnya. Saya tanya istri, suami, Pak kok nggak diberesin? Nanti juga beres sendiri. Kurang ajar nggak Romo? Lihat, keinginannya untuk menyayangi. Namun tiba-tiba pada saat semua ini terjadi, jengkel, marah lagi. Itu. Ada tarik-menarik antara dunia rohani dan dunia jasmani. Dan ketiga, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadi sahabatnya Tuhan. Rekan kerja Tuhan. Allah itu ingin bekerja dalam diri kita dan bekerja melalui kita. Jadi perhatikan betapa mulianya manusia ini. Hanya seringkali kan manusia itu suka aneh-aneh. Padahal di dalam katekismus Gereja Katolik, dari segala ciptaan yang kelihatan, hanya manusia yang mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Manusialah yang di dunia ini merupakan satu-satunya makhluk yang Allah kehendaki bagi dirinya sendiri. Jadi katekismus Gaudium et Spes menyerukan hal yang sama. Manusia itu mulia. Hanya manusia yang bisa mengenal Tuhan. Kebetulan tidak ada romonya di sini. Ada romo balok di salah satu paroki. Romo ini hobinya miara ayam.
Dia jago tentang perayaman. Dia jelaskan pada saya. Lalu saya tuh tanya, Romo, kenapa ayam kalau minum selalu ke atas begini, Romo? Dan beliau berkata, dia bersyukur kepada Tuhan. Oh, begitu ya. Jadi saya baru tahu bahwa ayam-ayam Romo Balok ini mengenal Tuhan dan penciptanya. Sejak saat itu saya tidak pernah berani nendang ayamnya lagi. Karena ayamnya ini secitra dengan aku, saudara-saudara. Dia bisa mengenal Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko, refleksi permenungan yang bisa kita tanamkan dalam pribadi kita masing-masing ialah kasih adalah kasih yang tak terbatas dan tak bersyarat. Ia mencintai kita dengan sepenuh hatinya, bahkan ketika kita masih berdosa. Kasih Allah itu nyata dan dapat dirasakan dalam hidup kita sehari-hari. Pertanyaan yang bisa kita tanyakan dalam pribadi kita masing-masing ialah, apakah saya telah merasakan kasih Allah dalam hidup saya? Marilah berdoa. Ya Tuhan, tolonglah saya untuk merasakan kasih-Mu yang tak terbatas dan tak bersyarat. Berilah saya kekuatan untuk menunjukkan kasih-Mu kepada orang lain. Amin.